Saya, Elprida Agustina, dosen Prodi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen nasional 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah IL 3202 Perancangan Persampahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Rekayasa Infrastruktur Lingkungan di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai perancangan persampahan, terutama pada proses pengolahan sampah dengan pemahaman utama konversi sampah menjadi energi atau waste to energy, sampah menjadi listrik atau waste to electricity, sampah menjadi makanan atau waste to food, ataupun sampah untuk keberlanjutan lingkungan. Mata kuliah ini juga tidak hanya melakukan perancangan secara teknis, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek non-teknis seperti regulasi, kelembagaan, biaya, dan juga partisipasi masyarakat dengan output perancangan infrastruktur persampahan yang berkelanjutan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah dengan kuliah di dalam kelas, penyelesaian masalah pada sebuah studi kasus object study atau problem solving, diskusi kelompok kecil atau discovery learning, dan juga latihan terstruktur. Capaian pembelajaran program studi yang dirujuk atau CPPS yang dirujuk adalah nomor 1, 2, 5, dan 6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan dalam bidang matematika, basic science, dan kerekayasaan untuk menyelesaikan permasalahan bidang rekayasa infrastruktur air bersih dan sanitasi dengan menggunakan teknik dan kaidah memadai dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Yang kedua, mampu mendesain atau merancang suatu infrastruktur persampahan dengan mempertimbangkan berbagai kendala, ekonomi, sosial, keselamatan dan kesehatan, sumber daya alam, dan kemampuan masyarakat lokal secara lebih komprehensif untuk memilih alternatif pengolahan sampah. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan terkait infrastruktur pengolahan persampahan dengan mengedepankan kepemimpinan untuk menciptakan kondisi yang kolaboratif dan menyeluruh dalam menetapkan tujuan, sasaran, dan rencana. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengembangkan dan melaksanakan suatu percobaan serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan perencanaan dan pengoperasian infrastruktur pengolahan sampah. Adapun mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 minggu yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 7 minggu pertama adalah perkuliahan, kemudian pekan UTS, kemudian 7 minggu berikutnya adalah perkuliahan kembali, dan pekan terakhir adalah UAS. Adapun evaluasi dan penilaian dilakukan dengan bobot masing-masingnya, yaitu 10% diskusi kelompok kecil, kemudian 10% latihan individu, 15% presentasi tugas besar yang pertama, kemudian 15% presentasi tugas besar yang kedua, kemudian 25% UTS, dan juga 25% UAS. Adapun daftar-daftar rujukan dalam pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah ini seperti yang dapat dilihat. Untuk menjamin adanya sistem penilaian yang dilakukan secara objektif, maka rubrik penilaian disusun terlebih dahulu sebelum perkuliahan dilaksanakan dan akan disampaikan kepada peserta kelas di mata kuliah ini. Adapun rubrik penilaian yang sudah disusun adalah masing-masing terkhusus kepada aktivitas latihan, yaitu di diskusi kelompok kecil ataupun individu, kemudian penilaian presentasi tugas besar 1 ataupun 2, sehingga mahasiswa dapat memahami dan juga dapat berdiskusi kemudian terkait dengan penilaian yang diberikan oleh dosen. Baik, selamat pagi.
lagi saya ucapkan kepada peserta kelas Perancangan Persampahan Prodi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan FTSL ITB. Sebelumnya izinkan saya untuk dapat share screen terlebih dahulu. Hari ini topik dari pembahasan yang akan kita lakukan begitu ya adalah permasalahan dan tujuan pengelolaan sampah serta data dasar perancangan persampahan. Ya, jadi sebelum nanti kita mencapai akhir dari mata kuliah ini adalah kita mampu begitu ya melakukan perancangan persampahan. Tetapi untuk kali ini kita mencoba dulu memahami terkait dengan permasalahan dan tujuan pengelolaan sampah begitu ya, urgensinya apa begitu ya, dan juga memahami data dasar perancangan persampahan itu sendiri. Ya, ini adalah video yang kita akan coba lihat bersama-sama. Ya, karena lingkungan sekitar kita bersih itu bukan berarti masalah sampahnya sudah selesai, begitu ya. Ini konteksnya adalah infrastruktur persampahan yaitu TPA, tempat pemrosesan akhir, begitu ya. Ini kita seperti hanya sedang memindahkan sampah begitu ya dari rumah tempat kita tinggal ke TPA ini begitu. Ya. Kita bisa lihat apa yang dilakukan di TPA begitu ya. Ini ketika sampah diturunkan begitu ya, itu akan ditumpuk lagi oleh sampah-sampah di hari berikutnya. Ya, walaupun memang seharusnya standarnya adalah kita menutup lagi sampah tersebut dengan material yang dapat mengisolir begitu ya, seperti tanah misalnya. Itu harusnya berkala dilakukan setiap hari. Kemudian ini juga ada regulasi pengelolaan sampah begitu ya. Ini sebagai refreshment untuk adik-adik begitu ya, terkait dengan regulasi-regulasi pengelolaan sampah yang ada gitu ya di Indonesia. Dan ini salah satunya juga SNI yang baru terbit di tahun ini terkait dengan metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Ya, kemudian ya, kita perlu melihat terlebih dahulu begitu ya bagaimana sih capaian kinerja pengelolaan sampah kita saat ini begitu ya di Indonesia. Ini kita bisa akses ya, ini di SIPSN, Sistem Informasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional di Indonesia. Begitu ya, itu barangkali yang paling up to date gitu ya, data yang paling up to date dan juga dapat mengcover keseluruhan wilayah di Indonesia begitu ya. Ini merupakan akumulasi di tahun 2024 dari 317 kabupaten kota se-Indonesia. Ya, timbulan sampahnya ini 34 juta ton per tahun. Kita bukan sedang bicara terkait uang begitu ya, bukan 34 juta rupiah, tetapi 34 juta ton per tahun itu kita hasilkan begitu ya di Indonesia. Kemudian ada upaya pengurangan sebesar 13,24%. Kemudian penanganan, ya ini ada sampah yang terkelola dan akhirnya juga ada sampah yang tidak terkelola. Gitu ya. 40,26% itu tidak terkelola. Yang artinya juga kita perlu melihat begitu ya ke arah sana, apakah untuk sampah-sampah yang tidak terkelola yang sudah rilis ke lingkungan begitu ya, apakah kita butuh juga intervensi ke sana begitu ya, bagaimana perancangan persampahan yang kita butuhkan di situ. Ya, ini adalah beberapa isu begitu ya terkait dengan pengelolaan sampah. Ada SDGs, Sustainable Development Goals, ada global warming, pencemaran sampah plastik di laut. Kemudian juga ada kelangkaan sumber daya, resource scarcity di sini. Kemudian ada terkait dengan food waste, sampah makanan, dan juga pandemi COVID begitu ya. Apa hubungannya waste management begitu ya dengan Sustainable Development Goals? Ya, ketika kita lihat di sini ada 17 target begitu ya, SDGs, kita bisa lihat di sini terkait dengan waste management ada 10 tujuan begitu ya, dari 17 tujuan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, artinya ini adalah isu yang sangat strategis begitu ya ketika kita ingin meningkatkan capaian kita
Ya, dalam SDGs itu pintu masuknya lewat waste management begitu ya, terkait dengan perbaikan pengelolaan sampah di negara kita itu menjadi pintu masuk yang sangat baik begitu ya untuk pencapaian SDGs. Kemudian juga terkait dengan global warming, ketika kita tadi lihat ya, ada TPA sampah kita itu luar biasa loh adik-adik ya, luasannya itu luar biasa besar, sampai 2 hektar, 3 hektar. Kalau misalnya kita membuat itu sebagai rumah begitu ya, itu dapat menghasilkan begitu sebetulnya untuk kita. Tetapi dengan TPA kita butuh lahan yang lebih besar lagi begitu ya, untuk menampung sampah-sampah kita gitu, diproses di sana. Ya, ini adalah faktanya 1,6 gigaton emisi setara CO2 berasal dari sampah padat. Ya, dan ini menyumbang 5-10% dari total emisi global. Ya, dan ini juga kota-kota di negara berpenghasilan rendah dan menengah itu 20-40% dari total emisinya berasal dari sektor pengelolaan sampah. Kemudian di sini juga ada terkait dengan pandemi COVID begitu ya. Apa hubungannya, Bu, terhadap kuantitas begitu ya, kuantitas sampah yang dihasilkan? Ya, adik-adik barangkali juga sekarang ya, saya juga begitu ya, ada pola-pola baru untuk berbelanja. Ya, ada e-commerce. Sekarang berbelanja tinggal lewat handphone. Adik-adik nih mungkin juga setelah kelas ini begitu ya, ada yang mau check out ini itu begitu ya. Dan juga ada juga terkait dengan kebiasaan kita yang berubah. Ada yang telah nyaman menggunakan masker ya dalam aktivitas sehari-hari, dan itu pun nanti jadi sampah begitu ya ketika kita selesai menggunakannya. Ya, jadi pandemi COVID ini juga membawa satu fenomena besar begitu ya, perubahan besar dalam komposisi dan juga timbulan sampah, baik di negara-negara dalam konteks lokal begitu ya, ataupun secara global. Ya, akibatnya apa? Akibatnya sampah medis di sini, sampah sisa masker maupun juga sampah-sampah plastik ini sangat banyak dihasilkan. Ya, kemudian ini juga waste management and marine plastics begitu ya. Ini ada prestasi-prestasi ya, Indonesia mendapatkan prestasi kedua terbesar kontributor sampah plastik ke laut begitu ya. Ada penelitian skala global yang menyatakan hal tersebut begitu ya. Ada juga penelitian lain yang menyatakan bahwa 4 dari top 20 sungai tercemar berat sampah plastik di dunia itu ada dari Indonesia. 4 sungai dari 20 top 20 begitu ya. Itu luar biasa menyedihkan begitu ya, terkait dengan sampah plastik ke lingkungan sampai ke laut kita. Ya, ini tadi yang saya jelaskan. Indonesia peringkat kedua begitu. Ada 4 sungai. Ya, ini plastik sekali pakai yang mendominasi pencemaran sampah plastik di laut begitu. Kemudian ini juga hal yang saya ingin kita semua begitu ya juga turut concern terhadap hal ini begitu ya. Ini tidak hanya kita bicara terkait dengan sampah plastik begitu ya, tetapi sampah secara keseluruhan. Walaupun penelitian yang di sini yang saya sampaikan adalah spesifik terkait dengan plastik begitu ya. Media transportasi sampah menuju ke laut itu melalui air dan angin. Ya, udah seperti Avatar begitu ya, ada air, ada angin. Begitu. Artinya apa? Ketika kita duduk di kampus ini ya, di kampus, di kelas misalnya, Anda membuang sampah sembarangan di kelas ini, padahal kita ada di lantai 2 ya. Ada di lantai 2, kemudian sampah itu terbawa angin. Ya, jatuh dia ke jalan. Ya. Jangan kira kita tidak berkontribusi terhadap kebocoran sampah ke sungai begitu, karena itu masih lama sebetulnya, tidak langsung memang kita lihat di mata kita begitu ya, tetapi ketika sampah tersebut
berhenti begitu ya di jalan itu, di jalan umum ITB Jatinangor ini begitu ya. Kemudian nanti ada angin, dibawa lagi sampah tersebut. Kemudian nanti ada hujan ya, sekarang lagi musim hujan juga begitu. Nanti ada run off, sampah plastik itu terbawa oleh air ya, masuk ke dalam drainase kita ya. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita juga belajar begitu ya mata kuliah lain terkait siklus hidrologi ya, perancangan drainase ya, kita tidak hanya memikirkan terkait dengan fasa cair yang ada di dalamnya ya, pikirkan juga terkait dengan sampah yang dibawa ya, sampah yang tertransportasikan oleh media-media tersebut begitu. Oke, kemudian kita juga beralih begitu ya ke data dasar persampahan. Yang ingin saya sampaikan adalah ini ya, quotes ini. Saya sangat suka dengan quotes ini begitu ya. You cannot manage what you don't measure. Begitu. Ya. Jadi kunci utamanya adalah mengukur. Untuk dapat kemudian berikutnya kita mengelola. Ya. Ya, untuk apa data-data tersebut begitu ya, ini diambil dari paper saya begitu ya dengan rekan-rekan dosen lain terkait dengan material flow analysis begitu ya. Tetapi ini sebetulnya nanti bisa dibawa ke arah mana saja begitu ya untuk analisanya, tetapi ini saya contohkan terkait dengan material flow analysis. Ya, ini yang pertama terkait dengan timbulan sampah. Ini hati-hati ya adik-adik ya, seringkali ada yang masih salah. Timbulan sampah ini ada 2, begitu. Ada timbulan sampah dalam unit berat, dan yang satu lagi adalah dalam unit volume. Begitu ya. Dalam unit berat itu biasanya kita terkait dengan perhitungan biaya, keuntungan, kos, pelaporan, begitu ya. Seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengelola 1 ton sampah, seperti itu. Ya, kita bicara berat. Oke, kemudian yang kedua adalah volume. Ini biasanya kita bicara terkait perhitungan kebutuhan alat berat yang ada hubungannya dengan luasan gitu ya, kapasitas area seperti itu. Ya, kebutuhan alat berat itu kan juga kita bicara tentang ini ya, kapasitas kontainer seperti itu. Ya. Itu kita gunakan satuan volume. Begitu. Ya, di sini saya tuliskan stabil dan konstan. Apa itu, Bu? Maksudnya begitu ya, stabil dan konstan. Kita nanti lihat di bagian densitas. Ya, hubungannya timbulan sampah dan juga densitas. Kemudian ada terkait dengan sumber sampah. Sama seperti yang tadi ya, yang saya coba petakan tuh di material flow analysis. Ketika saya hanya membuat satu bagian yang saya nyatakan sebagai sumber sampah. Ya, tetapi dalam prosesnya itu adalah hasil akumulasi dari sumber-sumber sampah yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Begitu. Apa saja begitu ya sumbernya? Itu ada dari rumah, kantor, toko, sekolah, begitu ya, pasar. Dan ini juga ada SNI terkait dengan spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil, kota sedang di Indonesia. Ini in case ya, adik-adik tidak menemukan data untuk keperluan yang cukup mendesak begitu, yang membutuhkan analisa yang cukup cepat begitu terkait dengan pengelolaan sampah yang ada. Tetapi untuk pekerjaan nyatanya begitu ya, apa saja yang harus dikerjakan itu tetap kita harus menggunakan data dengan kualitas yang sebaik mungkin. Ya, kualitas yang sangat baik itu adalah dengan melakukan sampling primer. Begitu ya. Itu ada SNI-nya juga terkait dengan metode, begitu ya, metode pengambilan contoh sampahnya begitu ya. Itu ada SNI yang terbaru terkait hal tersebut. Ya, ini saya bicarakan dulu terkait dengan hal-hal yang seringkali adik-adik itu masih salah-salah begitu ya.
karena ini adalah hal yang sangat penting juga yang Anda harus pahami, bukan hanya dengar begitu ya, tetapi Anda harus paham supaya nanti dalam proses perancangan persampahannya tidak terjadi kesalahan seperti itu. Ya, ini tadi terkait dengan timbulannya, ada satuannya volume, ada satuannya berat, begitu ya. Kemudian ini ada latihan dulu, coba ya, adik-adik silakan coba mengerjakan berapa kira-kira total dari timbulan sampah yang dihasilkan. Ya, ingat satuan. Ya, ini ya seperti operasi matematika biasa begitu ya. Kita lihat satuannya. Oke. Kita bisa mulai terlebih dahulu ya perkalian ya, seperti biasa 10.000 orang dikali 0,35 kg orang per hari begitu. Ya, jadi kita dapatkan 3.500 kg per hari. Cara yang sama kita lakukan kepada seluruh jenis atau sumber sampahnya. Ya, sehingga kita dapatkan 11,47 ton per hari. Oke, kemudian, nah ini densitas limbah padat, begitu ya. Yang tadi saya sempat tuliskan stabil, sama di setiap subsistem, apa itu maksudnya Bu, begitu ya. Ini adalah ilustrasi densitas sampah, gitu ya. Apakah menurut adik-adik, begitu, volume yang ada di sini, di 3 gambar ini, 3 ilustrasi ini, apakah sama atau beda? Atau apa yang sama? Apakah beratnya, volumenya, atau densitasnya yang sama? Oke, beratnya, betul ya. Ini beratnya bisa jadi sama. Begitu. Ini kondisinya 1 kg nih beratnya. Sama-sama 1 kg, kondisi A, B, dan C. Ya, tetapi ini volumenya berbeda-beda. Ya, bisa dilihat di sini kondisi B ditekan gitu ya. Kondisi C ditekan. Nah, ini sama halnya seperti di subsistem pengelolaan sampah kita. Ketika kondisi A ini seperti di wadah sampah kita di rumah masing-masing, begitu ya. Kemudian kondisi B, ini kan kita bicara terkait dengan kapasitas ya, kapasitas kontainer kita ya. Semakin banyak yang bisa kita masukkan di kontainer kita, itu semakin untung kita, begitu. Ya, istilahnya efisien, semakin efisien untuk rotasi dari kendaraan pengumpul atau pengangkut tersebut, begitu. Jadi seringkali ada upaya pemadatan di situ. Ya, misalnya lagi di kondisi C, tadi kita bicara terkait dengan TPA. Ya, adik-adik tadi bisa lihat ada kontainer di sana. Ya, itu juga ada kontainer, ada bulldozer di sana. Itu juga tujuannya untuk memadatkan, begitu. Ya, jadi ketika adik-adik nanti misalnya mendapatkan laporan terkait data dasar persampahan, begitu ya, ketika Anda mendapatkan satu buah angka, tolong menjadi kritis terhadap angka tersebut. Ini angka dalam unit apa, begitu? Apakah berat, apakah volume? Ya, ketika Anda mendapatkan data berat, oke, saya langsung paham. Berat tersebut mau dimanapun sama ya, adik-adik ya. Di subsistem manapun sama, begitu. Tetapi jika dinyatakan bahwa angka tersebut adalah volume, ya, tidak boleh berhenti di situ, tetapi adik-adik perlu menanyakan volume di subsistem mana. Ya. Anda juga perlu menanyakan berapa densitasnya di dalam subsistem tersebut. Ya. Sehingga yang tadi yang saya katakan, begitu ya, saya tuliskan, itu stabil, tidak berubah-ubah di dalam subsistem manapun. Ya, kita bisa lihat kilogramnya sama, stabil, tetap. Ya, tetapi volumenya yang berbeda-beda. Ya, ini Anda harus cukup kritis terkait angka-angka yang Anda dapatkan, yang Anda peroleh. Ya, ini adalah referensinya, begitu ya, angka-angka densitas sampah berdasarkan jenis fasilitas yang terisi sampah. Ya, ada di wadah, gerobak, terbuka, TPA, begitu ya. Kemudian juga terkait dengan komposisi sampah. Ya, ini di SNI dibagi menjadi 9 jenis, begitu ya, ada di buku
almarhum Profesor Andre Damanhuri ini menjadi 10 jenis begitu ya. Tetapi percayalah, semakin banyak agregat sampah yang bisa Anda identifikasi, itu semakin baik. Ya, ini yang biasa kami lakukan begitu ya ketika sampling. Semakin detail itu semakin baik. Ya, ini Banten apa begitu ya Bu ya. Ini contoh form sampling kami di Bali begitu ya. Di Bali itu ada aktivitas ini ya, seperti sesajen begitu ya, Banten. Itu juga kita consider sebagai sampah ketika masa layannya sudah selesai begitu ya. Nah, semakin detail komposisi sampah yang Anda dapat lakukan, itu juga semakin baik untuk tahapan berikutnya. Ya, baik itu perumusan strategi yang tadi begitu ya, ataupun juga dalam perancangan infrastruktur atau sistem di step berikutnya. Ya, kemudian juga ada pengelompokan sampah plastik begitu ya, mana yang masih bisa didaur ulang begitu ya, yang cukup ekonomis untuk dapat dilakukan daur ulang, ataupun yang juga tidak, seperti itu. Ya, baik adik-adik, tadi kita sudah berdiskusi begitu ya, tadi juga saya sudah memaparkan hal-hal yang semoga tidak hanya menjadi angin lalu begitu ya, tetapi juga menjadi suatu pemantik nih untuk adik-adik begitu ya, untuk melakukan diskusi di kelompok kecil. Ini kita masih punya waktu 50 menit begitu ya, untuk melakukan diskusi selama 20 menit, dan kemudian nanti kita ada sesi presentasi selama 30 menit. Ya, ini kita mau coba melakukan diskusi di kelompok kecil masing-masing dengan guideline seperti berikut begitu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan melakukan identifikasi permasalahan pengelolaan sampah dari sebuah objek studi. Ya, boleh ini di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri juga boleh. Ya, masalah apa yang ada di objek studi tersebut begitu ya. Ini boleh dalam konteks teknis ataupun non teknis. Ini boleh silahkan dirumuskan begitu ya. Ketika Anda ingin membuat mind maps juga itu sangat disarankan. Ya, kemudian bagaimana ketersediaan data dasar persampahan di objek studi tersebut. Oke. Kemudian apakah solusi yang Anda dapat berikan dalam konteks pengelolaan sampah secara umum maupun terkait dengan ketersediaan data dasar persampahan. Ya, ini silakan Anda coba diskusikan, dan nanti kita akan bertemu kembali begitu ya untuk sesi presentasi. Jika ada yang ingin ditanyakan di dalam sesi diskusi, ya, boleh nanti memanggil saya begitu ya, untuk juga kita coba diskusi di kelompok kecilnya masing-masing. Ya, baik, cukup sekian ya adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini di minggu kedua. Semoga ini juga menjadi awal dalam pemahaman Anda begitu ya, dalam tujuan besar di mata kuliah ini terkait dengan perancangan persampahan. Ya, selamat siang adik-adik.